Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abu Barzah Nadlah bin Ubaid الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba kelak tidak akan dibiarkan bergerak pergi sehingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, tentang ilmunya apa yang telah diamalkan, dan tentang hartanya dari mana dia memperolehnya dan dibelanjakan untuk apa, serta tentang badannya untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia menyatakan hadis ini hasan sahih. Nih, alhamdulillah, Nabi itu baik. Beliau begitu menginginkan kebaikan untuk umatnya. Beliau jelaskan semua yang perlu diketahui oleh umatnya tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Di antaranya adalah kejadian hisab. Sekarang kita bekerja, sekarang kita capek, sekarang kita menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan tanpa ditanya. Tapi nanti, tatkala engkau dibangkitkan dari kuburan, engkau tidak akan menggerakkan kakimu, berpindah tempat, kecuali engkau sudah ditanya tentang perkara-perkara yang disebutkan di sini. Yang pertama, umur. Umur itu dihabiskan untuk apa? Modal utama orang hidup itu adalah umur dan bukan harta. Kalau bicara umur, manusia itu memiliki umur-umur yang sangat spesial. Masa muda. Makanya dalam riwayat lain dikatakan an syababihi fima abla. Tentang masa mudanya dihabisin buat ngapain aja. Kalau dia berumur 60 tahun, pertanyaan kepada dia diajukan tentang masa dia setelah balik. Anggap dia balik umur 10 tahun. Berarti ada 50 tahun yang akan ditanyakan kepada dia. Tapi 50 tahun ini beda-beda tuh masanya. Ada masa muda tatkala engkau gagah perkasa. Tatkala Allah memberikan kepadamu nafsu yang membara. Apa yang kau kerjakan pada waktu itu? Sehingga pernah kita bahas bahwasanya di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Anak muda ngaji nih, belajar agama. Di saat kawan-kawannya berada di lapangan bola, di saat kawan-kawannya sibuk di bioskop, saat kawan-kawannya mungkin berjalan-jalan mencari hiburan, ada anak-anak muda yang duduk ngaji, belajar agama. Tumbuh besar mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Akan ada pertanyaan khusus tentang umur dan pertanyaan khusus tentang masa mudamu. Untuk apa engkau ketika engkau muda? Apa yang kau kerjakan? Kalau tua ahli ibadah, wajar. Karena sudah tua. Keinginannya sudah mulai turun. Nafsunya mulai reda. Ini jamaah yang akan ditanyakan. Ya kita semua tinggal koreksi. Apa yang kau kerjakan? Apakah dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, ana waktu muda kuliah, ana belajar. Belajar apa? Ana bekerja, kerja apa? Kerja 8 jam, sisanya yang kau punya waktu 16 jam. Untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, dipakai buat apa? Ilmu, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Engkau akan ditanya. Ketika dikasih ilmu agama, buat apa ilmu agama? Apakah untuk diamalkan? Atau hanya untuk mencari follower? Apakah ilmu agama yang kau pelajari selama ini mengantarkanmu kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla? Dipakai buat apa ilmumu? Tahu yang haram masih dimakan. Ini ilmu. Dikasih tahu ini nggak boleh, tetap dilanggar.
Disampaikan sholat ini wajib, rukun Islam, tetap nggak sholat. Ilmu umum pun seperti itu. Ada orang yang belajar ilmu umum akan ditanya, dibuat apa? Buat korupsi, buat makan harta orang, buat nipu. Karena tidak sedikit orang-orang yang punya ilmu umum, ternyata ilmunya itu digunakan untuk meniru barang milik orang lain, kemudian dia jual. Padahal barang itu barang tiruan. Maka engkau akan ditanya. Ada yang ilmunya digunakan, Masya Allah, untuk kebaikan, untuk ngajarin umat manusia, ya, untuk mencerahkan masyarakat. Ada, tapi ada yang ilmunya untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta. Wallahi jamaah. Untuk harta kita akan ditanya dua. Sumbernya dari mana dan engkau pakai apa? Ahibati fillah, kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang Allah berikan harta kepada mereka. Mereka memiliki kesempatan lebih luas untuk beribadah sebenarnya. Karena banyak ibadah itu yang perlu uang. Sehingga kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor ini tuan tanah, mereka yang punya kebun. Mereka yang bantuin orang-orang muhajirin. Rumah dikasih, kerjaan dikasih, nafkah dibantuin. Apa kata orang-orang muhajirin? Zahaba ahlud duthur bil ujur ya Rasulullah. Tuh, orang-orang kaya itu memborong pahala dibawa semua sama mereka. Enak banget mereka. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama kita juga puasa. Yang tidak bisa kita lakukan adalah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kita nggak bisa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka amalan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dibaca tuh selesai sholat. Orang-orang Ansor juga ngamalkan juga. Para sahabat ngadu lagi, ya Rasulullah, ternyata orang-orang Ansor ikut-ikutan berzikir. Lalu apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi engkau yang memiliki harta akan ditanya dari mana engkau dapat secara detail, jemaah. Kalau di negeri kita ada audit eksternal, ada audit internal. Biasanya sebelum datang tuh audit eksternal, kita audit dulu diri kita. Supaya lebih mudah tatkala diaudit nantinya. Berkaitan dengan harta engkau audit yang engkau miliki sekarang. Yang melekat pada tubuhmu, yang ada di lemarimu, rumahmu, yang ada di berangkasmu. Min aina iktasabtahu, dari mana engkau dapat. Maka orang tua, jangan sampai dia dihisab, capek dengan hartanya, kemudian masuk neraka. Yang menikmatin hartanya anaknya. Sang anak juga akan dihisab. Iya, cuma anaknya dihisab enak. Ketika ditanya dapat dari mana harta, warisan. Memang warisan dia dapat. Sedangkan orang tuanya ngumpulkan 1.000, 2.000, 3.000. Merantau ke sana, kemari. Kemana engkau infak? Maka Nabi SAW ketika berbincang tentang hatta luqmah, sampai makanan yang kau suapkan kepada istrimu, engkau akan mendapatkan pahala. Semua akan dihisab, jemaah. Namun memang jemaah, orang kalau dapat dari haram, biasanya keluarnya ke tempat yang haram. Walaupun mungkin ada orang yang mau bersedekah dari hasil yang haram, Allah nggak akan terima. Kemudian yang akan ditanyakan juga adalah wa an jismihi fima abla, tentang tubuh yang diberikan kepadamu. Tubuh itu dihabisin buat apa? Orang dikasih sehat, kerjanya jalan-jalan doang. Kasih tubuh yang prima, ikut lomba ini, ikut lomba itu, ke masjid nggak pernah. Berapa banyak orang yang gagah perkasa, main bola 45x2, Masya Allah nggak capek dia. Sholat 2 rakaat kecapean, 4 rakaat nggak mampu, sehingga tubuhnya lebih banyak digunakan untuk perkara-perkara yang kurang berguna, tapi untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla enggak. Mulut, dikasih mata, dikasih tangan, dikasih kaki. Benar-benar akan ditanyakan itu kepada kita. Tugas kita, ya jawab. Engkau gunakan untuk apa tubuh itu? Karena jangan sampai kita nggak bisa jawab. Ternyata kita gunakan untuk ketaatan, tapi nggak ikhlas, nggak ada gunanya juga. Maka hendaklah kita, dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, umur kita. Umur nih modal utama.
Kalau habis umurnya, engkau kepingin balik ke dunia, mau nambah 1 rakaat salat, engkau gak akan bisa. Makanya Allah mengingatkan agar kita segera beramal. Jangan dilalaikan dengan harta kalian, dengan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu fitnah, ujian. Antum kalau udah tahu berbuat salah, lalu antum mau ditanya, orang kan kebingungan jamaah. Kadang kalau membuat dia berdusta ya mungkin kau bisa berdusta di muka bumi ini. Tapi hari itu, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hari itu semua akan dipaparkan dan tidak ada yang tersembunyi sedikit. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.